Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri yaitu M. Rangga Effendi, dan yang kedua Faris Maulidin, yang ketiga Sujono, dan yang terakhir Hoirul Waras. Saya akan menjelaskan materi tentang teknik pengambilan gambar, teknik penggerakan kamera, dan teknik pencahayaan. Yang pertama, jenis shot. Jenis shot itu terdiri dari 7. Yang pertama, extreme long shot. Kamera ditempatkan sangat jauh dari subjek sehingga sebagian besar latar belakang terlihat. Ini sering digunakan untuk menampilkan skala besar atau lokasi keseluruhan seperti pemandangan kota atau tempat luas lainnya. 2. Long shot. Long shot ialah kamera diatur cukup jauh dari subjek, tetapi subjek tetap terlihat jelas dari ujung kepala hingga kaki. Latar belakang masih cukup terlihat, tetapi subjek menjadi titik fokus utama. Biasanya digunakan untuk menekankan hubungan antara subjek dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, medium long shot. Medium long shot ialah kamera diatur pada jarak sedang sehingga subjek terlihat dari lutut ke atas. Ini memberikan keseimbangan antara fokus pada subjek dan tetap memperlihatkan latar belakang. Yang keempat, medium close up. Medium close up ialah kamera menampilkan bagian tubuh dari dada ke atas, fokus lebih pada ekspresi wajah atau detail subjek, tetapi masih menunjukkan sedikit latar belakang untuk konteks. Yang kelima, medium shot. Medium shot ialah kamera menampilkan subjek dari pinggang ke atas. Ini memungkinkan penonton untuk melihat ekspresi wajah dengan jelas sambil tetap mempertahankan beberapa latar belakang untuk konteks tambahan. Yang keenam, close up. Kamera sangat dekat dengan subjek, biasanya menampilkan wajah atau detail tentu secara penuh. Shot ini digunakan untuk menekankan emosi, ekspresi atau detail penting dari subjek. Yang ketujuh atau yang terakhir, extreme close up. Kamera fokus pada bagian sangat kecil dari subjek seperti mata, jari, atau objek kecil lainnya. Shot ini sangat detail dan digunakan untuk menarik perhatian pada sesuatu yang spesifik atau penting. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang jenis angle. Yang pertama, normal angle. Normal angle ialah kamera sejajar dengan mata subjek, memberikan pandangan yang natural dari objek. Ini adalah angle yang paling umum dan memberikan perspektif yang netral, seperti yang dilihat oleh penonton pada ketinggian mata. Yang kedua, low angle. Low angle kamera ditempatkan di bawah subjek, memandang ke atas. Angle ini membuat subjek tampak lebih besar, kuat, atau dominan. Sering digunakan untuk memberikan kesan kekuatan, otoritas, atau ancaman. Yang ketiga, high angle. High angle ialah kamera ditempatkan di atas subjek, memandang ke bawah. Angle ini membuat subjek tampak lebih kecil, lemah, atau kurang penting. Biasanya digunakan untuk menunjukkan kerentanan atau inferioritas subjek. Yang keempat, frog eye angle. Kamera sangat rendah, hampir menyentuh tanah. Sering digunakan untuk memberikan perspektif dramatis atau untuk angle ini biasanya memberikan kesan dunia yang berbeda atau pemandangan yang tidak biasa.
sering digunakan untuk efek dramatis atau mengejutkan. Yang kelima atau yang terakhir, bird eye angle. Bird eye angle ialah kamera ditempatkan di atas memberikan pandangan dari atas seperti pandangan burung. Angle ini memberikan perspektif luas atau menyeluruh sehingga digunakan untuk menunjukkan tata letak, peta, atau hubungan antara berbagai elemen dalam suatu pemandangan. Nah, itu dia materi tentang teknik pengambilan gambar. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang teknik gerakan kamera. Teknik penggerakan kamera itu sendiri ada 5. Yang pertama ialah panning left, menggeser ke kiri atau menggeser ke kiri. Panning left ialah panning adalah teknik kamera di mana kamera diputar secara horizontal dari satu sisi ke sisi lainnya. Sementara posisi tetap panning left berarti kamera diputar ke kiri. Biasanya untuk mengikuti objek yang bergerak atau mengungkapkan pemandangan yang lebih luas. Yang kedua, panning right atau menggeser ke kanan. Kebalikan dari panning left, panning right berarti kamera diputar ke kanan. Teknik ini juga sering digunakan untuk mengikuti objek yang bergerak atau menampilkan detail tambahan dari sebuah adegan. Yang ketiga, tilt up atau miring ke atas. Tilt up adalah teknik kamera di mana kamera dimiringkan secara vertikal ke atas. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengarahkan pandangan penonton dari bawah ke atas. Misalnya, untuk menyoroti ketinggian suatu bangunan atau untuk menunjukkan sesuatu yang berada di atas. Yang keempat ialah tilt down atau miring ke bawah. Kebalikan dari tilt up, tilt down berarti kamera dimiringkan ke bawah. Teknik ini sering digunakan untuk mengarahkan pandangan dari atas ke bawah. Misalnya, untuk menunjukkan ke sesuatu di tanah atau lantai. Yang terakhir atau yang kelima, tracking atau pelacakan. Tracking adalah teknik di mana kamera bergerak mengikuti subjek atau objek yang sedang bergerak. Berbeda dengan panning, pada tracking, posisi kamera juga bergerak, bukan hanya sudut pandangnya. Contoh umumnya adalah kamera yang bergerak sejajar dengan seseorang yang sedang berjalan atau berlari. Itu dia penjelasan materi tentang pergerakan kamera. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan materi tentang pencahayaan yang terdiri dari 6. Yang pertama ialah kailik, lampu utama yang memberikan pencahayaan utama pada subjek. Ini biasanya ditempatkan di sisi atau depan subjek untuk menciptakan pencahayaan yang dominan. Yang kedua ialah Felix. Felix ialah lampu tambahan yang digunakan untuk mengisi bayangan yang dibuat oleh Kailix. Ini membantu mengurangi kontras dan mencerahkan area yang terlalu gelap. Dan yang ketiga ialah backlight. Backlight ialah lampu yang ditempatkan di belakang subjek untuk memberikan efek cahaya dari belakang. Ini membantu memisahkan subjek dari latar belakang dan menambahkan kedalaman pada gambar. Dan yang keempat ialah natural light. Natural light ialah cahaya yang berasal dari sumber alami seperti matahari. Ini biasanya digunakan untuk memberikan pencahayaan yang lebih lembut dan realistis. Yang kelima ialah artificial light.
yaitu cahaya yang dihasilkan oleh sumber buatan seperti lampu studio atau lampu meja. Ini digunakan untuk mengatur pencahayaan sesuai kebutuhan dan menciptakan efek tertentu. Yang keenam ialah rembang lighting, yaitu teknik pencahayaan yang menciptakan bayangan segitiga kecil di pipi subjek di bawah mata. Ini memberikan tampilan dramatis dan terfokus pada wajah sehingga digunakan dalam potret. Itu dia penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika saya kurang lancar membawakan materinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.